wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Juliarti Bantam, SPC MPC Psikolog. Saya merupakan dosen prodi Psikologi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Konsentrasi saya di bidang psikologi industri dan organisasi. Oleh sebab itu, untuk kali ini saya akan memaparkan terkait rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi itu memiliki 3 teori SKS. Ya, kemudian untuk capaian lulusan, capaian pembelajaran itu terdiri dari 4, yaitu capaian sikap, kemudian ada keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah itu terdiri dari 3, yaitu CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait psikologi industri dan organisasi. CPMK 2, mahasiswa mampu mengkonsepkan dan melakukan pengamatan atau menerapkan konsep psikologi industri dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia industri dan juga organisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa konsep psikologi industri dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks psikologi militer, baik pada elemen individu, kelompok, maupun organisasi. Sedangkan sub CPMK terdiri dari 15 sub CPMK. Oke. Kemudian, mata kuliah psikologi industri ini akan mempelajari terkait sejarah dan peran serta prinsip-prinsip psikologi, memahami kaidah dan proses psikologi yang melandasi perilaku manusia sebagai sumber daya dalam pengembangan industri dan organisasi, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan psikologi sebagai dasar penanganan masalah-masalah dalam industri dan juga organisasi. Kemudian untuk bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah psikologi industri dan organisasi itu ada pengantar psikologi industri dan organisasi, rekrutmen, seleksi, dan juga penempatan, pelatihan dan pengembangan, kondisi kerja dan juga ergonomi, kelompok dan tim kerja, komunikasi dan kepemimpinan, budaya organisasi, pengembangan organisasi, sistem manajemen kinerja, remunerasi, kemudian sistem informasi sumber daya manusia, motivasi dan kepuasan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, psikologi konsumen, serta aplikasi psikologi industri dan organisasi dalam Tridharma dan juga dalam MILI. Untuk komponen penilaian pada mata kuliah psikologi industri dan organisasi itu terdiri dari proses dan juga nilai akhir gitu ya. Jadi ada 2 ketentuan, yaitu nilai proses dan juga nilai akhir. Nilai akhir terdiri dari UTS dan juga UAS di mana masing-masing 20%. Kemudian kalau untuk proses ketentuannya ada yang dilihat ada aspek kehadiran 10%, sikap 5%, kuis 10%, project based learning di mana terdiri dari seminar 5%, makalah 5%, dan juga tugas lapangan yaitu 10%. Tugas lapangan di sini rekan-rekan nanti akan diminta untuk melakukan wawancara di sebuah organisasi agar rekan-rekan punya pemahaman terkait materi-materi yang ada di psikologi industri dan organisasi. Kemudian diskusi 5% dan tugas individu 10%. Seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk metode pembelajarannya itu ada metode interaktif, kemudian ada discovery learning, ada juga role play di situ. Kemudian ada discovery learning, ada mini lecture, kemudian ada juga tadi ya cooperative learning dan juga PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekan, selamat selamat pagi semuanya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas terkait rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Di mana pertemuan sebelumnya kita itu telah membahas terkait pengertian dari psikologi industri dan organisasi, gitu ya. Oke, kita refresh dulu untuk materi sebelumnya. Oke, baik. Untuk materi sebelumnya itu terkait psikologi industri dan organisasi. Apa sih yang kalian masih ingat terkait pengertian dari psikologi industri dan organisasi? Ada yang masih ingat di sini? Silahkan, siapa yang mau jawab? Oke, Latifah silakan. Mohon izin Ibu, ini saya jawab seingat saya. Kalau psikologi industri
organisasi tentunya psikologi ilmu yang mempelajari dari segi psikologis di bidang industri dan organisasi, baik itu nanti sumber daya manusianya, kemudian rekrutmen, kemudian seleksi, kemudian penggajian dan lain sebagainya, Ibu. Oke, baik. Sip, masih ada ya, masih masih tersisa apa materi-materi yang kemarin. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kita lanjut ya untuk materi yang kedua ini terkait rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga kerja. Oke, saya lanjut. Oke, baik. Kenapa sih kita perlu untuk melakukan rekrutmen dan seleksi gitu ya? Karena kita berangkat dari paradigma bahwa ada person job fit menjadi person organization fit gitu ya. Person job fit di sini artinya kita melihat kesesuaian kualifikasi calon tenaga kerja dengan persyaratan jabatan yang tersedia. Artinya kita itu melihat ketika kita melakukan rekrutmen dan seleksi, kita mau tahu nih kira-kira calon karyawan kita ini cocok nggak sih sama persyaratan jabatan yang tersedia gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu mulai muncullah yang namanya person organization fit. Artinya kita tidak hanya melihat dari si calon tenaga kerja ini sesuai nggak sama jabatannya, tapi kita juga melihat bahwa si calon tenaga kerja ini selain dia cocok dengan persyaratan jabatannya, dia juga harus cocok dengan budaya organisasinya. Begitu kan? Jadi ada yang orang bilang rekrutmen dan seleksi itu fungsinya untuk the right man on the right place, gitu ya. Kita menempatkan orang di posisi yang terbaik di tempat yang tepat. Begitu. Dengan apa? Dengan budaya organisasinya, itu dengan persyaratan jabatannya, begitu. Jadi overall yang dimau awalnya itu hanyalah rekrutmen dan seleksi itu hanya fokus utamanya untuk kita melihat kesesuaian calon tenaga kerja dengan jabatan yang tersedia. Tetapi seiring berjalannya waktu muncullah bahwa tidak hanya dengan jabatan tetapi juga dengan budaya organisasinya, gitu ya. Saya lanjut terus bagaimana dengan tahapan rekrutmen dan seleksi serta penempatan di organisasi gitu ya. Kalau kita berbicara terkait Rexel, kita pasti berangkat dari yang namanya perencanaan SDM atau Human Resource Planning. Gitu ya. Kita berangkat dari perencanaan SDM. Kita butuh orang berapa gitu ya. Yang tersedia saat ini ada berapa? Gitu. Oke, kita itu mau buka cabang baru di daerah Bantul misalnya gitu ya. Kita mau buka mau buka cabang baru di daerah Bantul. Oke, saat ini kita sudah punya kekuatan berapa nih? Gitu ya. Misalnya kita punya kekuatan 3 orang. Oke, sedangkan kita itu belum ada yang namanya admin untuk gudang. Oke, kita akan melakukan perencanaan SDM penambahan 1 admin gudang, misalnya seperti itu. Gitu ya. Setelah itu ada analisis jabatan gitu. Kira-kira untuk posisi admin gudang itu yang seperti apa nanti pekerjaannya? Kita akan melakukan analisis jabatan, gitu ya. Setelah itu baru kita melakukan rekrutmen. Rekrutmen itu proses mengumpulkan, kita proses mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, kita melakukan seleksi. Oke, setelah data terkumpul kita melakukan seleksi. Setelah seleksi kita melakukan penempatan tenaga kerja. Gitu ya. Untuk penjelasan lebih detailnya seperti ini. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning yaitu proses menentukan kebutuhan SDM yang berintegrasi dengan rencana pengembangan organisasi. Oke, tahapan perencanaan SDM kita dimulai dengan mengidentifikasi masalah dulu gitu ya. Isu bisnis utama kita apa? Kemudian kita melakukan perencanaan SDM dengan memperkirakan kebutuhan SDM dibandingkan dengan SDM yang tersedia yang tadi saya sebutkan gitu ya. Kita sudah punya 3 gitu. Kita masih butuh lagi biar jalan di cabang ini 2 gitu. Oke, apa saja yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian kita mengevaluasi perencanaan SDM. Yang rencana yang sudah kita buat kita evaluasi. Kira-kira benar nggak sih yang kita butuhkan itu hanya 2? Atau mungkin lebih dari 2 gitu ya. Oke, kita lanjut ke analisis jabatan. Setelah tadi proses perencanaan, kita melakukan anajab. Informasi tentang pekerjaan, anajab itu apa sih? Informasi tentang pekerjaan, kegiatan yang dibutuhkan, persyaratan yang dibutuhkan, dan hubungannya dengan jabatan lain. Artinya posisi admin itu, dia itu pekerjaan yang seperti apa? Apa yang akan admin itu lakukan gitu ya. Kemudian
persyaratan yang dibutuhkan untuk seorang admin itu apa. Dan yang terakhir, nanti dia ini berinteraksi dengan siapa saja, gitu ya, dengan posisi mana aja, gitu. Itu untuk posisi admin, itu untuk analisis jabatan, gitu ya. Terus manfaat Anajab untuk apa? Dasar rekrutmen, dasar seleksi, penempatan, gitu ya, penggajian juga, evaluasi jabatan juga, pelatihan dan pengembangan juga, dan lain-lain. Jadi fungsinya Anajab gitu ya. Setelah kita melakukan perencanaan itu sebenarnya banyak banget. Salah satunya untuk Rexel ini. Nah, setelah kita melakukan Anajab, kita melakukan pencarian calon tenaga kerja gitu ya, atau kita melakukan rekrutmen. Apa sih rekrutmen? Proses mengumpulkan calon tenaga kerja gitu ya. Faktor yang mempengaruhi apa saja? Ada sumber dan metode. Kita itu mau ngerekrut untuk orang dalam atau orang luar gitu ya. Orang dalam artinya gini, oke kita punya posisi admin, tapi kita itu di dalam ini kita itu punya yang namanya OB gitu ya. Kita juga punya yang namanya admin lainnya gitu. Kira-kira dengan admin lainnya ini memungkinkan enggak gitu ya posisi tersebut diisi atau kita butuh orang lain, kita rekrutmen dari tempat lain gitu ya. Kemudian ada metode di sini. Ada metode juga yang kita butuhkan. Tipe posisi yang ditawarkan. Kita membuka untuk posisi lowongan apa? Lowongan admin kah atau lowongan apa? Gitu ya. Kemudian ada lokasi geografis gitu. Kita buka lowongan admin atau kita buka tenaga kerja ini nanti di mana? Apakah kita buka posisinya itu untuk di site atau di office-nya gitu ya. Waktu yang tersedia berapa lama kita membutuhkan waktu untuk membuka ini gitu ya, membuka lowongan pekerjaan ini gitu. Kemudian anggaran dan biaya. Kenapa sampai orang bilang gini, ada perusahaan-perusahaan yang turnover-nya tinggi gitu ya. Turnover-nya tinggi di sini kita perlu melihat bahwa eh, kenapa sampai orang bilang gini, aduh perusahaan ini turnover-nya tinggi atau eh, divisi SDM gitu ya. Divisi SDM itu biasanya kewalahan kalau turnover-nya tinggi. Kenapa? Karena sangat memakan biaya banyak di situ. Gitu ya, anggaran biayanya itu sangat banyak. Ketika kita rekrutmen satu orang aja gitu ya, sangat banyak, bisa berbulan-bulan. Begitu. Jadi kenapa anggaran biaya juga perlu diperhitungkan ketika kita melakukan rekrutmen dan seleksi. Kemudian kita masuk ke seleksi. Seleksi, proses mengevaluasi kecocokan kualifikasi tenaga kerja dengan persyaratan jabatan dan budaya organisasi. Tadi ya rekrutmen, data sudah masuk, kemudian dari data yang ada kita seleksi. Kira-kira kita butuh posisi apa saja, atau kira-kira kita butuh orang itu yang IPK berapa? Oke, kira-kira Latifah dengan IPK 3,5 itu masuk nggak? Atau kita lebih memilih orang yang punya IPK 3,75? Gitu ya. Itu yang perlu kita lihat. Jadi kita mengkaji nih surat lamarannya seperti apa. Kemudian ada wawancara awal, tes kerja, psikotes, wawancara akhir, pemeriksaan kesehatan dan penerimaan. Namun tahapan ini itu juga bisa berbeda. Jadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda. Gitu ya. Akan mengalami perbedaan. Kenapa? Tadi dari perencanaannya gitu ya, dari anggarannya. Kita punya anggaran nggak untuk melakukan sampai di pemeriksaan kesehatan gitu. Atau kayaknya cukup deh cuma sampai di wawancara psikolog aja gitu. Jadi ini pun perlu kita perhitungkan sebagai seorang konsultan sumber daya manusia nantinya gitu ya. Karena kan kalian salah satu capaian lulusannya kalian akan menjadi profil lulusannya kalian akan menjadi konsultan SDM. Nah, konsultan SDM juga punya fungsi untuk menghitung nih kira-kira perencanaan SDM atau tenaga kerja itu berapa banyak dan kalian perlu untuk memahami kondisi di perusahaan gitu ya. Jadi jangan asal ketika kita mau rekrutmen dan seleksi kita bilang oh kita harus punya tahapan-tahapan ini karena sesuai dengan tahapan punyanya Munandar misalnya kayak gitu ya. Harus ada semuanya gitu ya. Tidak harus. Kenapa? Kita perlu melihat kekuatan dari perusahaan atau kekuatan dari organisasi tersebut. Kalau kita mau semuanya kita pakai, tapi organisasinya itu menengah ke bawah, ya nggak mungkin. Gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan tes kesehatan kerja dan dibiayai oleh perusahaan.
gitu. Tapi ada juga perusahaan yang oke, yang penting ada surat sehat gitu ya. Jadi kalau menurut Munandar tahun 2014, pertama kali kita perlu screening surat lamaran dulu dan atau resume CV gitu ya. Kita perlu screening dulu mana yang kita butuhkan, sesuai nggak dengan kualifikasi yang kita buka. Setelah itu ada yang namanya tes kerja dan psikotes. Kemudian ada wawancara psikologi, kemudian ada wawancara user. Biasanya wawancara user ini orang yang menjadi atasan kita, yang wawancara kita, atau wawancara teknik lah. Itu adalah wawancara user. Akan berbeda dengan wawancara psikologi, gitu ya. Wawancara psikologi itu hal-hal psikologis yang akan ditanyakan. Begitu. Tapi kalau wawancara user lebih ke hal-hal teknis yang akan ditanyakan. Kemudian ada wawancara direksi. Namun untuk wawancara direksi ini biasanya untuk top manajemen, artinya posisi-posisi supervisor ke atas atau manajer ke atas baru ada wawancara direksi. Gitu. Kemudian ada tes kesehatan, orientasi karyawan baru atau on the job training, yang kalau misalnya teman-teman pernah dengar gitu ya. Kemudian barulah teman-teman bisa bergabung. Biasa OJT ini 3 sampai 6 bulan. Jadi 3 sampai 6 bulan itu rekan-rekan biasanya dilakukan penilaian di situ. Oke, bagi yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya. Oke, nah kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait surat lamaran kerja. Oke, untuk surat lamaran kerja di sini kita perlu lihat ada yang namanya lamaran itu disortir atau di screening, apakah layak untuk diseleksi atau tidak dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, gitu ya, formal dan informalnya, gitu. Kemudian pengalaman kerja, kemudian ada namanya pengalaman organisasi, karakteristik personal, kelebihan, kekurangan, gitu ya, prestasi dan biasanya ada rekomendasi gitu ya, tapi ini tidak menjadi hal mutlak gitu. Yang paling utama adalah ketika kita mengkaji surat lamaran itu adalah kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan ini yang utama, terus pengalaman kerja biasanya. Apalagi kalau fresh graduate yang biasa kita lihat itu IPK-nya berapa sih? Dia punya pengalaman organisasi nggak? Punya pengalaman magang nggak? Gitu. Nah, itu biasa yang kita lihat. Gitu. Itu adalah mengkaji surat lamaran. Nah, kemudian tes kerja dan psikotes itu biasanya ada menggunakan alat tes atau checkpoint. Ada juga esai, ada juga melakukan observasi saja, gitu ya, atau LGD, FGD, gitu, dan ada assessment center. Namun, assessment center ini biasanya digunakan untuk promosi jabatan, gitu ya. Kalau yang digunakan untuk rekrutmen gitu ya, biasanya yang digunakan itu tidak pure assessment center, gitu, tapi semi assessment center. Gitu ya, hanya semi assessment center, tidak pure assessment center, hanya semi saja. Misal kita menggunakan wawancara assessment center gitu ya, kita juga menggunakan psikotes gitu, kemudian kita juga menggunakan LGD gitu atau FGD, itu kita gunakan gitu. Jadi assessment center itu jarang sekali digunakan untuk posisi-posisi menengah ke bawah gitu ya, atau posisi-posisi staff. Oke, kemudian di sini saya akan jelasin juga terkait wawancara seleksi. Wawancara seleksi merupakan salah satu metode seleksi yang dirancang untuk memprediksi kinerja masa depan berdasarkan tanggapan atau lisan pelamar terhadap asesmen lisan juga, gitu ya. Teknik yang digunakan biasanya itu menggunakan STAR. Jadi rekan-rekan sebagai nanti konsultan SDM atau yang mau bergerak di bidang rekrutmen dan seleksi gitu ya, fokus utamanya di Rexel, kalian bisa ketika mengajukan pertanyaan itu menggunakan teknik STAR. Tanya situasinya, tanya tugasnya seperti apa, tanya apa yang dilakukan atau actionnya gitu, gimana hasil yang didapat. Teknik STAR ini itu sudah sering sekali digunakan oleh para konsultan atau para asesor-asesor untuk mengetahui potensi atau kompetensi dari seorang pelamar. Begitu ya. Jadi wawancara seleksi itu berbeda dengan wawancara lainnya. Oke. Dan yang terakhir adalah kita melakukan penempatan. Di sini penempatan kita untuk melihat kecocokan tugas dengan pemegang jabatan. Kemudian kita mempertimbangkan posisi yang tersedia, kemudian kita melihat individu yang tersedia kira-kira masih ada nggak. Jangan sampai kita menempatkan orang di posisi yang sebenarnya sudah terisi. Gitu. Kan sakit ya kalau misalnya kita menempatkan orang di posisi yang sudah terisi.
Begitu. Jadi kita perlu lihat, benarkah itu kursi ada yang kosong gitu ya untuk diisi oleh orang dan memang orang itu punya kompetensi yang sesuai. Begitu sampai di sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau kalian mau membaca buku ya, bisa baca punyanya Munandar. Untuk materi ini ada di bukunya Munandar, Psikologi Industri dan Organisasi. Kemudian kalian juga bisa baca di Cummings and Worley. Ini sudah ada dalam bahasa Indonesia kok gitu ya, edisi 10. Kemudian kalian juga bisa baca buku Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai Dasar Meraih Keunggulan Bersaing. Ya, bisa baca untuk bahan bacaannya di 3 buah bacaan ini untuk materi Rexot ini. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Oke, Latifa, silakan Latifa. Baik, Ibu, saya izin bertanya kelas balik terkait CV ataupun resume. Mengingat tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwasanya kita memprioritaskan pendidikan, kemudian ada pengalaman organisasi. Tetapi selain itu tadi juga tercantumkan ada prestasi, tetapi ada juga kan sertifikasi ya Ibu ya. Kita misalnya sebagai pihak yang menyeleksi itu lebih memprioritaskan mana Ibu ya, antara sertifikasi atau prestasi yang dimiliki oleh calon pelamar Ibu. Oke. Terima Dua-duanya kasih, kita Ibu. ya sama-sama, dua-duanya kita prioritaskan gitu ya. Kalau misalnya ada dua-duanya dan memang sesuai dengan kualifikasi kita pilih aja gitu. Yang pertama adalah kita lihat dulu kualifikasinya sesuai nggak dengan yang kita harapkan. Ya kalau sesuai kita pilih. Begitu ya. Jadi lebih pilih mana? Prestasi apa sertifikasi? Kita lihat antara kedua ini yang mendukung nanti kinerjanya mana gitu. Ya, kalau misalnya dia di bidang HSE gitu ya, dan dia punya sertifikasi terkait K3 gitu. Prestasinya dia itu di bidang taekwondo misalnya. Gitu. Nggak nyambung ya untuk yang taekwondo gitu ya. Tapi kan dia punya sertifikasi, nih sertifikasi K3 untuk mendukung HSE-nya itu. Begitu. Jadi kalau saya kita lihat dulu nih kira-kira prestasinya mendukung nggak. Kalau enggak ya kita lihat kompetensinya, sertifikasi kompetensinya. Begitu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Sudah, Latifah? Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, baik rekan-rekan. Berhubung ini sudah jam sekian gitu ya. Jadi em, ada yang masih mau bertanya atau kita cukupkan saja materi kita? Mohon izin Ibu, saya Iya. ingin bertanya. Oh, ada yang masih mau nanya? Silakan Ade. Iya Ibu, sudah menunggu dari tadi tapi nggak dipanggil-panggil. Oke, Ade gimana Ade? Apakah suara saya terdengar Ibu sebelumnya? Sudah jelas. Sudah jelas. Begini Bu, ini pertanyaannya lebih ke general gitu kan Bu. Dalam proses rekrutmen dan seleksi, kan pasti kita sudah menetapkan prosedur-prosedur maupun tujuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kan. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu nih di lapangan, biasanya apa saja sih yang membuat proses rekrutmen dan seleksi itu berjalan kurang efektif, walaupun kita itu sebagai HRD sudah menerapkan prosedur yang sudah dirancang di awal sesuai kebutuhan gitu. Jadi biasanya apa sih Bu yang membuat proses tersebut kurang efektif? Terima kasih Bu. Sama, iya benar sekali. Orang ada yang bilang kayak gini, bekerja tanpa perencanaan, gitu ya, bekerja tanpa perencanaan itu bisa membuat kita itu lebih ke eh, kerugiannya akan lebih banyak, gitu ya, bekerja tanpa perencanaan. Tapi bekerja dengan perencanaan kita mungkin akan mendapatkan kerugian, gitu ya, tapi tidak sebanyak bekerja tanpa perencanaan, gitu. Dan memang selama ini gitu ya, kita sudah melakukan perencanaan, tapi ketika di lapangan itu pasti aja ada yang namanya hal-hal tidak terduga. Gitu. Apa saja hal yang tidak terduga gitu ya. Ketidakefektifan ketika kita melakukan proses rekrutmen itu yang pertama biasanya ada titipan. Gitu ya. Jadi kalian perlu juga menyiapkan diri gitu ya ketika ada yang bilang
Bu Ade gitu ya, Bu Ade tolong ya itu rekan saya gitu, Bu Ade tolong ya itu anak saya gitu. Nah itu tuh biasa yang jadi ketidak-efektifan di dalam kita proses rekrutmen. Kita sudah dapat yang bagus gitu ya, apalagi yang ngomong titip itu adalah atasan. Wah, itu jadi nggak enak, gitu kan? Tapi kita perlu kembali lagi ke root kita. Kita perlu kembali ke root kita bahwa oke kita adalah seorang asesor, di mana seorang psikologi, S1 psikologi atau kalau kalian jadi psikolog gitu ya, kalian sudah disumpah gitu ya. Sumpah itulah yang harus kalian pegang. Gitu, berat ya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa jadi ketika kita up-kan itu rekrutmennya gitu ya, kita up apa namanya lowongan pekerjaan kita gitu ya, itu tidak melulu banyak yang daftar. Ada yang daftar tidak sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Itu pasti ada. Nah, itu yang bikin mumet gitu ya. Banyak yang masuk tapi tidak sesuai dengan kualifikasi kita. Nah, itu yang memang bikin kita itu apa ya, bilang washing time atau buang-buang waktu itu biasa di situ. Gitu ya, itu salah duanya Ade. Jadi memang eh, situasi di lapangan tidak bisa kita prediksikan. Begitu ya, dan bisa jadi juga gitu ya, rancangan yang sudah kita buat, oh setelah ini nanti ada wawancara psikologi, oh setelah ini nanti akan ada wawancara user. Bisa jadi si user saya nggak bisa Mbak di jam segini, tolong diagendakan di jam berikutnya. Tambah molor lagi gitu kegiatan kita. Begitu Ade. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang sampai saya sampaikan sudah bisa dipahami gitu ya. Mohon maaf sekali lagi bagi yang masih mau bertanya gitu ya. Namun ini waktu juga yang bisa memisahkan kita. Semoga nanti kita bisa diskusi lagi di lain kesempatannya. Oke? Sampai ketemu lagi dengan saya. Ingat, tidak ada yang bisa mengubah kehidupan kita gitu kecuali kalian sendiri yang mengubahnya. Gitu ya. Oke, salam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.